Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube Kanda Data, Ekonometrika dan Analisis Data bersama saya, Priyono. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tutorial mengenai cara analisis regresi linear sederhana dengan perhitungan manual, bagian 2, yaitu uji ANOVA atau analisis varians atau lebih familiar dikenal dengan uji F. Pada tutorial bagian 1, kita telah mencari nilai-nilai B0, B1, dan R square ya, atau koefisien determinasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar, kita akan mengulik dengan lebih dalam mengenai uji ANOVA dengan perhitungan secara manual. Oke, kita lanjut. Teman-teman, Sobat Kanda Data, kita melihat di layar output ANOVA menggunakan SPSS ya. Kita lihat di sini untuk ANOVA komponen-komponennya ya, ada regression residual ya. Di sini yang paling penting ada sum of square atau jumlah kuadrat, degree of freedom DF atau derajat bebas, kemudian ada mean square ya. Kemudian ada nilai F hitung atau F value. Kemudian baru ini adalah signifikansinya ya. Di SAS pun sama, yang telah kita lakukan pada tutorial sebelumnya. Di sini juga sama komponen-komponennya. Ada derajat bebas, ada sum of square, ada mean square, ada F value. Ini juga hasil analisisnya ya. Oke. Selanjutnya bagaimana cara kita menghitung nilai-nilai yang ada di uji ANOVA tadi? Komponen-komponennya setelah kita telisik, saya berikan ada 7 ya. Di sini secara umum ya. Ada 7. Ini udah mencakup semuanya. Yang pertama, sum of square regression atau model ya. Kalau regression ini tadi di SPSS, kemudian yang model ini ada di SAS ya. Sebenarnya ini sama ya. Kemudian sum of square residual atau error. Selanjutnya, derajat bebas dari regression atau model. Selanjutnya, derajat bebas dari residual atau errornya. Kemudian, mean square regression atau model ya. Kemudian ada value, ini maksudnya mean square dari model tadi itu ya. Kemudian F value, nilai hasil F perhitungan F ya, uji F ya. Kemudian baru kita lihat signifikansinya. Oke, kita lanjut. Tahap kedua yang perlu dilakukan oleh Sobat Kanda, catat rumus perhitungannya. Ya, itu penting. Kemudian identifikasi komponen variabel yang harus dihitung. Tadi kita udah identifikasi. Nah, itu harus tahu persis komponen-komponen untuk menghitungnya apa saja ya. Selanjutnya tahap ketiga, saya sarankan menggunakan bantuan Excel ya. Ini sangat membantu kita untuk melakukan perhitungan manual. Sobat Kanda pakai kalkulator boleh ya. Boleh saja. Ya, tapi di sini tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial betapa mudahnya menggunakan bantuan Excel untuk melakukan operasi perhitungannya. Kemudian tahap keempat, bandingkan hasil perhitungan Sobat Kanda Data dengan output SPSS dan output SAS ya. Ini SAS maksudnya, yang SPS itu saya upload tanggal 22 Juli 2020, kemudian yang SAS itu tanggal 25 Juli 2020 ya. Jadi untuk hasil SPSS dan SAS hasilnya sama atau tidak? Gitu ya. Selanjutnya tahap kelima, cari nilai dari tabel F ya. Ini tujuannya untuk apa? Karena kita menghitung secara manual, kita bandingkan dengan nilai tabel F ya. Ini sudah sangat umum. Kalau nilainya hasil F hitung lebih besar dari nilai F tabel, itu artinya signifikan. Kalau nilai
F hitung lebih kecil dari F tabel, itu artinya tidak signifikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Itu sudah jadi rahasia umum. Itu dasar yang harus diketahui. Ini untuk rumus perhitungan, saya mengambil rujukan dari bukunya Coach Sioyanis tahun 77 ya, 977 dengan judul Theory of Econometrics and Introductory Exposition of Econometric Methods. Ya, ini rumus-rumusnya apa saja yang saya sebutkan tadi ya. Di sini saya singkat dengan SSR ya, Sum of Square of Regression. Ini sigma dari Y topi kurang Y bar dikuadratkan ya. Y topi itu adalah estimasi nilai Y menggunakan koefisien-koefisien hasil perhitungan pada tutorial bagian pertama ya, dari nilai B0 dan B1. Y bar sudah sering diulas, ini adalah nilai rata-rata dari Y. Kemudian sum square of residual SSE atau error ya, ini jumlah atau sigma dari Y I min Y topi ya. Y itu udah nilai Y ya, nilai komponen-komponen Y ya. Jadi udah jelas sampai sini. Kemudian SSR derajat bebasnya K-1. K itu jumlah variabel baik dependent maupun independent ya. Jadi K ini adalah jumlah variabel. Karena ini regresi linear sederhana, pasti 2 jumlahnya ya, K-nya ya, karena hanya satu variabel independennya atau variabel bebasnya ya, mempengaruhi satu variabel dependent atau variabel terikat. Jadi ada 2, K pasti 2. Kemudian yang SSE, N min K. N itu adalah jumlah data. Kemarin pada tutorial sebelumnya, coba lihat tutorial perhitungan manual sebelumnya, N itu menggunakan penjualan roti selama 10 tahun. Berarti N-nya adalah 10, betul. 10 ya. Kemudian K itu tadi sudah saya sampaikan adalah jumlah variabel ya. Selanjutnya, ini tinggal operasi saja ya. Mean square residual atau errornya ini tinggal SSE per derajat bebasnya ya, masing-masing ya. Untuk yang residual juga sama ya, ini per masing-masing ya. Tadi kalau ada yang kurang tadi rumusnya sama ya. Kalau yang SSR per ini iya, ini SSE maksudnya ya, SSE per DFS SE ya. Kemudian baru dihitung nilai F hitungnya ya, MSR per MSE ya. Oke, ini SSE per SSE. Jadi secara gampangnya kita udah menghitung ini masing-masing, kemudian jumlahnya ini ditambahkan ini, kemudian derajat bebasnya ini juga sama, ini dikurangi 1 ya. Kemudian residual N min K. Nah, MS-nya itu tinggal ini yang sebelah kolom sebelah kiri dibagi dengan kolom sebelah kanannya. Yang bawah juga sama. Kolom sebelah kiri dibagi dengan kolom sebelah kanannya. Ini tidak perlu dijumlah ya kalau untuk mean square-nya ya. Kalau F hitung berarti tinggal yang regression atau model dibagi dengan residual atau error. Ketemulah nilai F hitung. Mudah bukan? Oke. Selanjutnya yuk langsung kita cus buka Microsoft Excel ya. Kita melanjutkan video tutorial ketiga yang telah diupload tanggal 29 Juli 2020. Sebelum masuk ke sana, saya informasikan kepada teman-teman Sobat Kanda Data, jika ingin mendapatkan update terus video dari kami, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Oke, saya buka Excel. Ya, ini tahapan perhitungan manual regresi linear sederhana bagian kedua, uji ANOVA atau uji F. Ya, ini saya ingatkan kembali kepada Sobat Kanda Data. Sini hasil perhitungan kemarin ya, kita sudah menemukan
nilai B0, B1, dan R square ya, atau R kuadrat ya. Oke, selanjutnya kita untuk memudahkan kita hide aja ya ini ya. Hide aja sampai di sini. Kita hide. Oke. Nah, saya akan kembali yang telah saya sampaikan tadi ya. Nah, ini rumus-rumusnya sudah saya copy ya, sudah saya copy. Kemudian ini udah ada, nanti kita bandingkan dengan nilai F, jadi kita ingin mengisi ini ya, saya kuningkan saja biar memudahkan. Nah, ini kita akan mencari komponen-komponen nilai di sini ya. Oke, kita akan mencari nilai komponen-komponen di sini. Nah, kita akan mencari ini ya. Langkah-langkah pertama yang harus Sobat Kanda hitung, yang pertama ada nilai ini ya, Y topi, kemudian Y topi min Y bar, kemudian nilai kuadratnya, kemudian Y min Y topi, kemudian Y min Y topi dikuadratkan ya. Ini udah saya hitung nilai tuliskan ya. Y sama dengan 218,3848 min 0,0014 X ya. B0-nya 218,3848 dan B1-nya min 0,0014 ya. Kita menggunakan itu untuk mencari nilai ini, kita mengikuti rumus ini ya. Tinggal X-nya kita masukin ya. Kita masukkan ya. Sama dengan ya. Berarti ini 218 ini ya. Nah, plus ya. Rumusnya Y sama dengan B0 plus B1 X ya. Itu tinggal plus. Nah, meskipun nilainya ini minus ya. Dikalikan dengan X ya. X-nya itu 6.000 C5 ya. Tutup kurung. Enter. Oke. Kemudian ini karena kita menggunakan angka yang sama, kita dolarkan dulu ya. Jangan lupa dengan tekan shift, tekan F4 maaf ya. F4. Yang O2-nya juga sama ya. Yang satunya lagi F4, tinggal enter. Kemudian kita tarik ya. Nah, selanjutnya Y topi kurangi Y bar. Y topi berarti hasil perhitungan yang baru kita lakukan ya, sama dengan Y topi dikurangi Y bar. Y bar itu berarti nilai rata-rata dari Y average ya. Karena ini kita menggunakan nilai yang sama, kita langsung dolarkan saja ya. F4 ya. Enter ya. Oke. Tinggal ditarik saja. Oke. Kemudian ini tinggal dikuadratkan ya. Nilai yang barusan kita hitung sama dengan L5, sel L5, pangkat, shift. Nah, ini pangkat ya. Karena kuadrat berarti pangkat 2. Terus kita tekan enter. Oke. Kita tarik ya. Oke. Ini desimalnya terlalu banyak. Kita bisa dikurangi saja dengan tekan ini ya. Oke. Oke, segini aja ya. Selanjutnya Y min Y topi. Y kan kita udah ada ya. Y adalah penjualan roti dikurangi Y topi. Y topi adalah nilai dari hasil estimasi Y ya. Y ini ya. Oke. Enter. Kita tarik saja ke bawah. Oke. Lanjut tinggal kita kuadratkan ya. Nilai yang barusan kita hitung dipangkatkan dengan pangkat 2. Enter. Kemudian kita tarik. Nah, ketemu sobat-sobat semua. Oh, ini belum dijumlahkan ya. Kita kan rumusnya sama ya. Kita copy saja.
ke ini ya. Oke, ya. Kita lihat ya di rumusnya. Sum sama dengan sum K5 sampai K14 ya. Ini kan sel kolom K baris ke-5 sampai baris ke-14. Sudah betul ya. Tarik saja nggak apa-apa kita untuk mempercepat. Oke ya. Ini kalau nilai ini sebenarnya 0 ya. 0 nilainya ya. Kalau kita jumlahkan ya. Oke, kita lanjut. Sudah ada nilainya, komanya sudah ada. Tinggal kita menghitung ya. Selanjutnya, sum of square. Kita lihat untuk menghitungnya nilainya sama dengan, lihat di bawah ya. Sama dengan Y topi min Y bar kuadrat. Kita sudah menghitung. Ada di sel berapa ya? Sigma ya. Y topi. Nah di M ya, kolom M. Y topi min Y bar dikuadratkan. Ini ya nilainya ya. Oke. Kemudian untuk yang residual atau errornya sama dengan YI min Y topi kuadrat. Berarti jumlahnya yang kolom kolom O ya, kolom O. Kita lihat sigmanya adalah yang ini ya, jumlahnya ya, sumnya ya. Enter saja. Kita untuk ini tinggal dijumlahkan sama dengan R5 ditambahkan dengan R6. Oke ya. DF derajat bebas K. K itu kan tadi 2 min 1 ya. Temunya 1. Kemudian untuk yang residual errornya N-nya adalah 10 ya. 10 kurangi K-nya adalah 2 ya. Oke ya, kita tinggal jumlahkan saja. Iya, 9 ya. Oke, kemudian kita lihat min square-nya tinggal nilai yang sebelah, kolom sebelah kiri dibagi dengan derajat bebasnya ya, sum of square-nya ya. Sama dengan nilai ini dibagi dengan derajat bebasnya. Enter. Ini juga sama ya. SSE dibagi dengan DF SSE ya. Ini mohon maaf, ini SSE ya, yang bawahnya ya, dibagi dengan DF SSE. Tinggal nilai F-nya tinggal dibagi aja. MSR dibagi dengan MSE ya. Temulah nilainya ya. Oke. Saya meriskan saja. Nah, 43,6176 ya nilainya ya. 43,6176. Oke. Selanjutnya kita menghitung nilai F ya. Tabel F ya. Kita menghitung nilai tabel F. Itu sebenarnya kita bisa melakukan, melihat langsung dari lampiran-lampiran yang ada di buku statistik ya sebetulnya ya. Cuman kita sebenarnya ada yang mudah bisa kita lakukan kalau kita terbatas bukunya naruh di mana ya. Kita memakai Excel juga bisa ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kita menggunakan formula sama dengan FINV buka kurung, itu ada permintaannya ya. Biar titik koma ya. 0,05 itu adalah tingkat signifikansi alfanya ya. DF1 berarti yang regression model, DF2 itu yang bawahnya ya. Tinggal kita coba praktekkan ya. Sama dengan F inverse buka kurung. Nah, sudah ada nih sebenarnya permintaannya. Probability-nya kan kita 0,05. Titik koma, degree of freedom pertama tuh yang ini ya. 1 ya.
Oke. Satu aja kita klik manual. Kemudian df2-nya adalah 8 ya. Kita tutup kurung. Ya, nilainya adalah 5,317 ya. Berarti F hitung ya lebih besar dari F tabel. Artinya adalah signifikan ya, signifikan. Jadi ini sama dengan probabilitas kesalahannya ya, P sama dengan kurang dari 0,05 ya. Benar Kak? P lebih dari 0,05 ya. Kita lihat ya. Selanjutnya ini hasil yang perhitungan tadi kita lakukan. Saya masukkan ke dalam layar, saya bandingkan dengan hasil uji SPSS yang ini ya. Kemudian ini adalah hasil uji SAS ya. Kita lihat nilai sum of square-nya 288,685 sama SSE-nya 52 sama, jumlahnya sama. DF-nya sama semua. Mean square-nya sama. Hasil uji F hitungnya sama ya. Signifikannya juga signifikan sama. Ya, jadi uji ANOVA itu tidaklah sulit yang kita bayangkan. Ya demikian tutorial pada kali ini, melanjutkan dari tutorial bagian 1 cara melakukan analisis regresi linear sederhana menggunakan perhitungan manual. Ya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan untuk menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.